Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 2206082985. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program saya, kode program saya untuk tugas 3 yaitu berkaitan dengan data parallelism, yang dimana di sini saya menerapkan enkripsi dan dekripsi file. Untuk penjelasan kodenya, sebenarnya untuk yang saya baca dari soal itu yang dimana kita tetap melakukan fork yang dimana semua program akan berada di child sedangkan di parentnya hanya akan wait saja. Jadi di sini saya menginisiasi terlebih dahulu mendefine beberapa variabel, mulai dari file name length di sini saya asumsi bahwa panjangnya sudah ada 256 maksimal, begitu juga dengan max key ataupun secret key-nya tadi yang mana bakal kita pakai. Terus ada beberapa global variable juga yang di sini saya inisiasi, seperti counter, terus counter thread, lalu untuk nama file dan juga input outputnya nanti. Dan di sini saya juga menginisiasi beberapa function yang di mana function utama di sini yaitu ada di empat teratas ini, yaitu untuk initial mutex atau mutual eksklusif, terus ada child process, lalu ada read input dan juga melakukan penjagaan atau do work di sini saya menamakannya. Dan untuk yang empat di sini merupakan poin bonus yang dimana kita bakal validasi nantinya. Jadi kita mulai dari di mainnya, yang dimana saya mulai dengan menginisialisasi sebuah mutex dengan menggunakan pthread, yang dimana mutex atau mutual exclusion ini saya gunakan untuk untuk em, mencegah di mana nanti ada satu thread pada satu waktu untuk mencegah kondisi lomba ataupun race condition dalam bahasa Inggrisnya, yang dimana dua atau lebih thread itu bersaing untuk mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan, yang nantinya takutnya bisa mengakibatkan data itu jadi nggak konsisten. Nah, dalam fungsi singkat init mutex saya di sini saya menggunakan POSIX threads yang digunakan buat menginisialisasi mutex pastinya, yang mana saya menggunakan dua parameter. Yang pertama adalah atribut mutex. Dalam kasus ini saya atur awalnya ke 0, yang dimana mutex akan diinisialisasi dengan atribut default. Lalu thread ini yang telah mengunci mutex harus membukanya sebelum mutex tersebut dapat dikunci lagi, bahkan oleh thread yang sama. Jadi nanti bakalan ada lock mutex dan juga unlock mutex. Nah, setelah inisiasi, kalau misalkan dia merupakan child process, dia bakal masuk ke function child process, yang dimana itu adalah main programnya, sedangkan untuk parentnya bakalan menunggu. Nah, sini kita masuk ke program utamanya yang berada di child process, yang dimana ya pasti kita ngeprint interface-nya dulu. Ada tiga pilihan, enkripsi file, dekripsi file, dan juga keluar dari program. Nah, jika kalau misalkan kita memilih enkripsi atau dekripsi file, itu memiliki permintaan input yang sama, di mana kita bakal meminta yaitu jumlah thread 1 sampai 10. Nah, di sini saya membuat fungsi sebuah validate input, yang dimana fungsinya ini buat memvalidasi si input nama filenya itu. Oh sorry, input si jumlah threadnya. Kalau misalkan dia kurang dari satu ataupun lebih dari 10, dia bakal mengeluarkan pesan input tidak valid. Kalau misalkan dia sesuai, maka dia lanjut. Terus di sini nama file input kita masukkan, kita minta. Terus ada validate secret key, yang dimana itu batasnya 8 sampai 20 karakter. Kalau misalkan kurang dari itu ataupun lebih dari itu, dia bakalan mengeluarkan pesan bahwa penyakit tidak valid. Berikut juga dengan output file. Nah, di sini output file adalah bonusnya, yaitu kalau misalkan kita validasi apakah file sudah ada. Jika sudah ada, kita menanyakan apakah file tersebut ingin di overwrite atau tidak. Lalu kemudian di sini saya membaca input, read input, lalu melakukan inisialisasi semapur. Nah, inisialisasi semapur dan membaca ini ya, membaca threadnya. Setelah itu membuat file output yang dimana itu merupakan inputan dari user tadi dengan menggunakan perintah w atau write untuk menulis filenya. Terus nanti bakalan dituliskan ke dalam si file yang baru ini.
Oke, jadi kita langsung masuk ke function berikutnya yang dimana ini merupakan inti ya. Inti dari program ini yaitu function read input dan juga function do work. Oke, jadi kita masuk ke read input yang dimana di sini saya inisialisasi terlebih dahulu untuk pointer yang pertama ini ada di akhir dan juga kita ambil memory filenya. Mengukur memory filenya lalu kemudian pointer yang udah kita inisiasi di awal ini kita pindahkan ke depan. Lalu di sini saya inisiasi ukuran si file kontennya dan juga kita membaca file kontennya. Nah, untuk slash length ini kita mulai. Nah, di mana kita untuk yang read input ini kita bacanya itu per karakter. Jadi per karakter bakal diproses, kita masukkan ke si file barunya tadi yang untuk file output yang diminta oleh user yang sebelumnya udah ada ditulis di bagian ya di bagian sininya ya. Lalu kemudian kita masuk ke do underscore work yang dimana ini merupakan inti program yang selanjutnya ya. Nah, jadi do underscore work ini simpelnya itu kayak sebuah function yang untuk yang dijalankan oleh thread dalam konteks pemrograman multithread dengan pthreads pada sistem operasi. Nah, jadi pertama itu kita ngambil edit thread-nya itu kan menerima pointer yang param ini yang merupakan alamat memori dari sebuah integer yang menyimpan si ID thread-nya ini. Nah, ID-nya ini untuk apa? Ini nanti untuk identifikasi dan logging yang ada di sini. Nah, kemudian kita inisiasi semafor yang dimana untuk menunggu si semafor wait-nya tadi. Nah, semafor ini bisa dibilang kayak mekanisme sinkronisasi yang digunakan buat ngontrol akses ke resource-nya ini. Jadi thread bakalan terblokir kalau misalkan si semapur ini nilainya nol dan kalau ingin dilanjut kita bisa dengan menurunkan nilai semapur yaitu jika semapur itu nilainya lebih besar dari nol biasanya satu. Nah, kemudian kita melakukan ini read underscore mutex underscore log ya. Kita melakukan log mutex yang dimana untuk mencegah si race condition. Karena pada tugas sebelumnya kan kita race condition yaitu untuk soalnya. Tapi di sini di sini saya menggunakan mutex log atau log mutex yang dimana untuk mencegah si race condition itu terjadi. Jadi hanya satu thread yang bisa masuk. Lalu kita masuk ke si enkripsi sama dekripsinya. Oke. Jadi setiap thread ini ngambil nilai si counter underscore thread ini ya. Ya mungkin adalah indeks untuk menunjukkan bagian dari file konten yang akan dienkripsi ataupun didekripsi nantinya. Nah, fungsi ini kemudian menghitung panjang dari secret key dan juga si thread-thread index yang telah diinisiasi sebelumnya untuk melakukan operasi XOR pada karakter-karakternya. Nah, karakter hasil XOR itu bakalan nanti disimpan dalam si result J ini. Nah, di sini bakalan di XOR. Nah, kalau misalkan si XOR-nya itu dia nilainya nol, yang itu ditentukan dalam soal ya. Kalau misalkan ada XOR di dalam nol, sorry, jika hasil XOR-nya ini itu enggak apa nol ya, nol. Jadi nol maksudnya itu bakal disimpan sebagai gantinya. Gantinya apa yang ini? Yang dimana nanti langsung bakalan dikirim atau ditulis di dalam si output filenya ini. Nah, setelah selesai, nggak lupa juga buat kita memperbarui counter dengan menambahkan dengan si translate length-nya ini. Dan si counter thread-nya kita bakal nambah-nambah di diagraman yang berguna untuk mempersiapkan indeks bagi thread selanjutnya yang bakalan pakai fungsi ini. Karena kan kita iterasinya per karakter ya. Lalu kita melakukan logging, printf, bla 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 bla. Dan nggak lupa kita untuk melakukan unlock mutex dan juga semaphore post. Yang dimana kita kasih tahu bahwa apa namanya si pekerjaan ini sudah selesai dan jadi thread lain tuh bisa ngambil log lainnya. Nah, kalau misalkan si semaphore post ini itu buat naikin nilai semaphore yang bisa jadi bukan bisa jadi tapi udah pasti yang dimana mungkin thread lain untuk melanjutkan jika semaphore yang dipegang oleh thread lain itu sedang menunggu. Jadi memberikan estafet seperti itu.
Dan nggak lupa kita mengembalikan dulu di akhir. Mungkin kita langsung ke demo programnya saja ya. Oke, jadi di sini saya sudah melakukan makefile, jadi kita coba cek. Oke, di sini ada beberapa file yang sudah saya coba, jadi kita langsung aja coba buat si file ini. Oke, kita enkripsi file, dan jumlah threadnya 10, nama file inputnya misalnya kita kasih echo. Nah, ini file tidak tersedia ya. Ini plain.txt ya, plain.txt. Secret key-nya misal kita coba nggak valid di ISO. Yang banyak tidak valid berhasil, berarti kita source class. Nah, nama file outputnya kita sebenarnya bebas, kita coba pakai nama simple with text ya. Nah, ini tadi file server.txt saya kan udah ada ya. Jadi kita dia bakal menanyakan apa sudah ada pada directory, override, yes or no, kita coba yes ya. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Kemudian di sini ada thread ID dan juga di sini ada si status enkripsi file ya. Kita coba cek dengan server.txt. Get server.txt. Nah, ini adalah hasil enkripsi file dari file yang ada di plain.txt. Ya, ini adalah hasil. Oke, kita coba dekripsi file kali ini. Terus menggunakan komen yang sama, dekripsi file. Kali ini kita coba jumlah threadnya misal 200. Nah, itu input tidak valid, jadi kita coba valid 8. Inputnya tadi server.txt. Oke, source C class. Kita coba nama server.txt. Bismillah. Nah, oke. Jadi saya perlu skor output txt ya. Kita coba cek. Get cipher output text. Oke, isinya sama ya. Oke, sama persis. Berarti ini berhasil. Dan kita coba file yang satunya lagi yaitu kernel.xml. Oke, kita coba yang kernel ya, kernel.xml. Encrypt. Cuma nama file inputnya tadi kernel. Kernel. Source class. Selesai kita kasih kernel.txt. Nah, ini berhasil. Kita coba ya. Cek si. Oh iya, kita coba cek sininya dulu. Tes. Oke, ya ini banyak ya. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika punya pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.